A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Hingga bel masuk kembali terdengar, Sasa yang datang dari pintu masuk menepuk bahuku. Gila ya, ditungguin di luar juga, ucapnya berdecak kesal. Nanti, oh iya, aku boleh nginep di rumahmu gak Sah? Sasa tampak terkejut. Sebelum ia bertanya lagi, kujanjikan akan cerita saat pulang saja. Bagaimanapun aku membutuhkan uang, makanya bekerja. Jadi, masalah di luar jam kerja aku harus mengaturnya tak mengganggu pikiranku. Karena kerja keras tim belakang, kita bisa target hari ini. Aku menghela napas lega, mematikan mesin dan mengantongi ponselku. Setelah berdoa, semua karyawan di lainku berhamburan untuk pulang. Ada apa? Terjadi sesuatu? Kok sampai mau nginep di rumahku segala? Tumben-tumbenan loh, ujar Sasa kini di sebelahku. Kami berdua berjalan berdempetan ke pintu keluar. Boleh gak sama orang tuamu, Sah? Sebenarnya aku juga gak tahu sama keputusan ini. Cuma semua keanehan ini buat aku gak bisa tidur dengan nyenyak. Aku mengusap wajah dengan kasar. Sasa mengangguk. Ia memintaku naik ke motornya. Di perjalanan aku baru mengirimkan pesan memberitahu Mas Danur kalau aku akan menginap. Pesanku masih centang satu. Kupadamkan layar ponsel milikku lalu menyimpannya di saku dan fokus melihat pemandangan jalan yang ramai sore ini. Setiba di rumahnya, Sasa langsung mengajakku ke kamarnya. Cepat ceritain ada apa? Udah gak sabar. Penasaran ini aku. Tutur Sasa mendesak. Ku mulai dari cerita tentang si bapak tua. Kapan dia ada di pohon itu? Dan ngapain coba di sana? Terus, pas aku mau ruqyah, Mas Danur selalu menghalangi. Kira-kira bapakmu bisa ruqyahin Mbak Rahayu enggak ya? Tanyaku. Inilah tujuan awalku untuk kesini. Namun, Sasa malah menggeleng. Panggil ustadz lain saja Yumna. Papa enggak akan dibolehin ibu ke sana. Kenapa Sah? Cuma bapak kamu yang terdekat. Makanya... Sasa turun dari ranjang, lalu menyilangkan tangannya. Bapak aku akan bernasib sama seperti bapak tua yang kamu ceritakan barusan, ujarnya lagi. Aku mengernyitkan dahi. Maksudnya, kita kan belum coba Sah. Kutangkupkan kedua tangan, mencoba memohon. Kami sudah mencoba nak. Aku refleks menoleh ke arah suara. Ada bapaknya Sasa di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Perlahan pintu dibuka lebar. Sebaiknya kamu pergi saja dari sana nak. Iya, benar yang bapakku bilang. Lagian kamu gak ada urusannya sama dia. Ajak aja Danur buat ngekos deket sini lagi. Dan biarin Mbak Rahayumu begitu sampai dia gila sendiri. Entah kenapa, ucapan itu seolah tertolak dari hati nuraniku. Tapi sudah ada korban. Dan aku hampir saja mati karena... Kamu gak akan kenapa-kenapa. Nyatanya selamatkan. Yang sedang terluka sekarang pasti Danur, ucap papanya Sasa lagi. Aku mengelus pipiku. Kalian juga tidak melihat luka di pipiku? Tanyaku. Sasa dan bapaknya mengangguk secara bersamaan. Tapi, bukankah seharusnya Mbak Rahayu diruqyah saja? Bukannya aku malah pergi seperti tidak terjadi apa-apa.
Aku merasa Mbak Rahayu adalah orang yang baik, tetapi ilmu hitam itu seolah membuat hatinya turut menghitam. Sasa terdengar berdecak kesal. "Kamu selalu begini," ujarnya. "Bapak!" teriakan abangnya Sasa cukup mengejutkanku. "Yumnah, kamu di sini? Itu suamimu nyariin sampai ngamuk-ngamuk." "Mas Danur," aku bergegas turun dari ranjang Sasa, keluar kamar dan menghampiri Mas Danur di depan pintu. "Ayo pulang, Dek. Gak baik sudah menikah malah nginep di tempat teman. Aku bolehin kamu ketemuan, tapi gak buat nginep." Mas Danur langsung menarik tanganku. Aku menggeleng. "Enggak, aku gak mau pulang ke rumah itu. Aku gak bisa tidur nyenyak di sana, Mas." Ku tarik tanganku agar terlepas dari pegangan Mas Danur. Sasa sampai ikut campur, berbicara baik-baik, tetapi itu tanpa tak mempan. Mas Danur terus memaksaku untuk pulang. Tiba-tiba pegangan terlepas sendiri. Aku langsung berlari ke arah Sasa. Namun, ada yang aneh dengan Mas Danur. Tiba-tiba ia memegangi perut dengan raut kesakitan. "Pak, Bapak!" panggil Sasa berteriak. Aku hendak membantu, tetapi Sasa menahanku. "Aku mau bantuin suamiku, Sah. Dia bukan Danur." Aku refleks menoleh mendengar suara itu. Ada bapaknya Sasa berdiri di bawah bingkai pintu masuk. Sasa yang di sebelahku langsung mendekati bapaknya. Kulihat mereka berdua sempat berbisik. Sementara Mas Danur terus kesakitan. Aku tak tega melihatnya. "Dek, tolong!" teriaknya kini terkapar di depan rumah Sasa. Langkahku maju hendak mendekatinya, tetapi Sasa menarik tanganku. "Mas, panggilin Pak Haji Abdul," teriak Sasa pada abangnya yang mematung melihat Mas Danur. Kulirik abangnya Sasa. Ia mengangguk lalu berlari cepat, sepertinya menuju rumah Ustadz yang Sasa minta. Sementara Sasa memintaku untuk mundur. Rasanya tak tega hanya menatap suamiku kesakitan. Kini, Abah yang melangkah terus mendekati Mas Danur dengan tasbih di tangan kanannya. Kulihat bibirnya komat kamit. Tak lama seorang pria yang berpakaian koko dan sarung datang bersama abangnya Sasa tadi. "Itu ustadznya, Sah?" tanyaku mengecilkan suara. Sasa mengangguk. "Pak Salman, ada apa ini?" tanya ustadz tersebut mendekati Mas Danur. Keduanya tampak berbincang, tetapi mengecilkan suara mereka. Sesekali ustadz tadi melirik ke arahku. Kupasangkan wajah ramah dengan menunduk dan tersenyum. Pak Salman, bapaknya Sasa dan ustadz mulai membaca ayat-ayat, dan abangnya Sasa berdiri di belakang Mas Danur. Untungnya keadaan di sekitar rumah ini sedang sepi. Jika tidak, suamiku pasti sudah jadi tontonan warga. "Pasti Mbak Rahayu ngelakuin sesuatu sama suamimu. Dia sampai kesurupan gitu," ucap Sasa berbisik. "Masa sih, Sah? Maksudku kenapa harus ngelakuin itu gitu loh." Sasa mengangkat bahunya, lalu malah mengajak aku masuk agar tak melihat Mas Danur yang mulai menggila. Saat aku di dalam terdengar teriakan meminta berhenti. Saat menoleh ke jendela, hatiku rasanya teriris sakit melihat kenyataan suamiku jadi begitu. "Ah!" teriakku ketika Mas Danur membentur dinding. Aku langsung keluar dan mendekatinya. Tangisku pecah melihat darah mengucur deras dari kepalanya. "Mas, bangun!" "Dek, Mas, kamu udah sadar?" tanyaku memangku kepalanya di pahaku dengan perlahan. Tanganku menutupi bagian darah yang mengucur deras. Mas Danur menggenggam tangan kananku, lalu mengecupnya. "Maaf," ucapnya.
Jangan minta maaf mas, kamu gak salah. Ucapku dengan tangis makin pecah. Ku dekap suamiku seerat mungkin. Singkat cerita, Sasa mengelus bahuku. Kami berdua berdiri di depan ruangan Mas Danur dirawat. Air mataku terasa sudah kering menangisinya yang tak kunjung sadar. Yumnah, panggil seseorang. Aku refleks menoleh. Ada Pak Salman dengan Ustadz tadi. Aku utarakan ucapan terima kasih karena telah berhasil membuat Mas Danur sadar dan meminta maaf karena perlakuan kasar suamiku itu ketika ia kesurupan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Yumnah? Aku menggeleng samar, lalu menoleh kembali ke Mas Danur. Pria gemati yang baru saja kunikahi itu kini tak sadarkan diri. Meski perkenalan kami cukup singkat, bahkan diremehkan karena terlalu cepat ke jenjang pernikahan. Bukan tanpa alasan aku menerimanya. Mas Danur, pria yang membuatku percaya ada pria baik di dunia ini. Aku harus pulang. Ambil baju ganti buat Mas Danur. Ucapku menoleh ke Sasa di sebelah kananku. Namun, raut Sasa jelas menyatakan ia tak mau menemaniku. Aku sendiri aja, ucapku lagi. Biar bapak ikut anterin kamu, ucap Pak Salman. Bapak, Sasa melarang. Ia kekah membujuk agar bapaknya tak ikut denganku. Aku menengahi ayah dan anak itu. Biar saya saja sendiri, Pak. Gak apa-apa. Sasa pasti takut terjadi sesuatu. Lagi pula kalau aku pasti akan aman saja. Tapi aku minta tolong jagain Mas Danur ya. Dan hubungi kalau terjadi sesuatu. Sasa mengangguk, tetapi tak berani melihat ke arahku. Setelah pamit pada semuanya, aku diantar abangnya Sasa ke rumahnya. Karena motor Mas Danur ada di sana. Kamu baik-baik saja, Yumnah? Tanya abangnya Sasa. Aku mengangguk. Baik, Bang. Kelihatannya enggak, ucapnya lagi. Aku menoleh ke kanan. Ia sedang menyetir dengan menatap lurus jalan di depan. Kamu terjebak di sana karena memilih pria yang salah, Yumnah. Dahiku mengerut. Kenapa abang bicara begitu? Keluarga suamimu itu bahkan tak kenal Tuhannya. Itulah yang membuat kakak iparmu seperti itu. Dan Danur hanya diam meski tahu sesuatu. Aku hanya diam mendengarkan kakak lelaki Sasa itu bicara hingga tiba di depan rumah Sasa. Saat aku hendak turun, ia mengunci pintu hingga aku tak bisa keluar. Bukain, Mas. Aku mau pulang. Keburu makin malam. Ucapku terus berusaha membuka pintu mobil. Namun, pria di kursi kemudi itu tak menjawab. Ia malah mengeluarkan ponselnya dan memberikannya padaku. Apa ini, Bang? Di layar itu adalah sebuah pesan yang mana dikirimkan ke akun sosial mediaku. Kenapa kamu tak membalas? Dan malah menikah dengan pria tak berguna itu, Yumnah? Aku menggeleng, lalu menyerahkan ponselnya kembali. Jangan begini, Bang. Tidak baik. Lebih baik buka pintunya sekarang, ucapku memohon. Ia memukul setir dan berteriak. Aku memejamkan mata dan menempel ke pintu karena takut ia akan melakukan sesuatu denganku. Kamu bahkan tidak tahu namaku, kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Ia langsung memukul dadanya berulang kali. Aku hanya diam melihat itu, tak berani melakukan apapun. Tiba-tiba suasana hening seketika. Pintu mobil pun dibuka dan aku dipersilahkan turun. Aku menghela napas lega, berterima kasih lalu keluar. Motor di depan rumah Sasa segera kutumpangi dan pulang ke rumah.
Selama perjalanan pikiranku jadi penuh akan banyak hal tentang Mas Danur, Mbak Rahayu, bahkan abangnya Sasa. Hidupku tak pernah berjalan mulus. Motorku berhenti di depan rumah ibu. Tanpa sepi dan gelap dari luar. Mungkin ibu lupa menyalakan lampu teras. Sebelum turun dari motor, kurogoh ponsel dari saku dan mengabari Sasa bahwa aku sudah tiba. Setelahnya aku berjalan ke pintu dengan menyalakan senter dari ponsel. Namun, pintu terkunci dari dalam. Ku gedor berulang kali dengan memanggil ibu, tetapi tak ada jawaban. Bu, ini Yumna. Bu, aku mau kasih tahu. Mas Danur lagi di rumah sakit. Ayo ikut Yumna ke rumah sakit. Tiba-tiba pintu terbuka. Kuarahkan senter ke arah wajah ibu. Hampir saja jantungku copot karena kaget. Gimana Danur, nak? Tanya ibu terbata-bata. Aku melihat ke dalam. Lampu tengahnya dimatikan. Segera aku ke stop kontak dan menyalakan lampu. Nah, kini kan terang, Bu. Kenapa gak dihidupin? Ucapku lalu mengajak ibu duduk di kursi. Baru saja aku duduk terdengar suara berisik dari kamar Mbak Rahayu. Aku hendak berdiri, tetapi ibu menahanku. Jari telunjuk ibu diletakkan di tengah bibir. Shh, jangan, bisik ibu. Namun, aku justru semakin penasaran. Ditambah apa yang telah ia perbuat pada Mas Danur, membuatku memiliki dendam. Dia membuat suamiku kesurupan hanya karena suamiku memujiku cantik. Sungguh wanita busuk hati. Kamu ngapain, nak? Tanya ibu saat aku berjalan tanpa ragu ke kamar Mbak Rahayu. Amarahku memuncak. Ingatan akan Mas Danur sore tadi membuatku semakin kesal pada wanita itu. Aku bakal langsung menggedornya. Tak peduli ia akan marah. Aku hanya ingin meneriakinya langsung di depan orangnya. Apa sih gedar-gedor? Pintu dibuka oleh Mbak Rahayu. Mulutku terkatup begitu melihat sosoknya yang seolah menyihir mata. Tunggu, kenapa di mataku ia terlihat lebih cantik dari biasanya? Apa aku juga sudah terpengaruh olehnya? Mbak Rahayu melangkah maju. Aku berusaha menghindar dengan mundur dari depan kamarnya. Namun, ia terus mendekat hingga aku mentok di dinding. Aku menelan ludah. Tangannya kini mencoba memegang wajahku. Nyaliku seolah ciut. Berpikiran bahwa aku sudah termakan akan sihirnya. Tunggu, jika aku sudah terperdaya tentu aku tak menyadarinya kan? Jauhkan, tegasku. Mbak Rahayu tampak bingung. Kutepis tangannya yang hendak mencolek pipiku. Jauhkan tanganmu dari wajahku, Mbak. Au, sakit Yumna. Mbak Rahayu memegangi lengannya yang kutepis. Aku menyunggingkan salah satu sudut bibirku. Enggak, itu enggak sakit sama sekali. Enggak ada apa-apanya dengan apa yang sudah Mbak perbuat sama suamiku. Rambutnya Mbak Rahayu kujambak hingga ia mendongak. Aku geram menatap wajahnya itu. Bagaimana bisa wanita sepertinya ada di dunia ini? Cantik karena hal itu apa yang harus Mbak banggakan, hah? Lihat saja aku akan bongkar semua rahasia Mbak. Aku melepaskan tanganku dari rambutnya. Tiba-tiba Mbak Rahayu menjatuhkan dirinya. Sakit, rintihnya. Tetapi terlihat jelas itu dibuat-buat. Yumna. Aku refleks menoleh ke arah suara itu. Ada Mas Banyu berdiri di depan pintu. Mas, ini... Mas Banyu bergerak cepat. Ia langsung membantu Mbak Rahayu berdiri. Daripada kamu membongkar rahasiaku, lebih baik kamu cemaskan Danur, ucapnya menyeringai padaku. Mas dengar sendiri kan,
Istri Mas itu sudah buat Mas Danur di rumah sakit sekarang. Kamu ngomong apa sih Yumnah? Mbak Rahayu cuma diam saja. Kamu tuduh dia bicara yang tidak-tidak. Mas Banyu membawa wanita itu kembali masuk ke kamar. Tanganku mengepal menatap lurus ke arah kamar itu. Bodohnya aku mencari pembelaan pada Mas Banyu. Padahal sudah jelas ia kena sihir istrinya sendiri. Aku memasuki kamar dengan kesal masih menggondok di hati. Kuambil beberapa baju dari lemari dengan kasar. Ada pesan dari ponselku yang kulempar ke ranjang tadi. Setelah selesai membawa beberapa baju, kuambil ponsel tadi dan mengecek pesan tersebut. Kamu sudah selesai nak? Tanya ibu. Ah, sudah bu. Kamu lihat apa sih sampai matanya nyipit gitu? Kuserahkan ponselku pada ibu. Ada nomor tadi kenal mengirimku sebuah gambar dan ada tulisannya. Namun, tulisannya begitu kecil. Kulihat mata ibu melebar melihat gambar itu, lalu menutup layar ponselku. Kenapa bu? Tanyaku melihat raut wajah ibu semakin ketakutan. Kamu belum baca kan nak? Tanya ibu. Kami duduk di tepi ranjang. Aku menggeleng. Tulisannya aja belum jelas bu. Jadi belum kebaca sama aku. Soalnya aku agak kabur penglihatan jarak dekat bu. Ibu manggut-manggut. Syukurlah. Kekuranganmu itu menyelamatkan orang lain yang akan dikorbankannya. Dahiku mengerut. Aku gak paham bu. Maksudnya, emang apa hubungannya bu? Tanyaku lagi. Ibu melirik ke arah pintu kamarku, lalu memutar pandangan ke seluruh ruangan. Terlihat ibu berat untuk bicara. Ibu takut ya? Tenang saja. Kamar ini aman karena ada yang jagain. Ucapku meraih tangan ibu. Lalu mengambil alih ponsel dan meletakkan di sisi ranjang belakangku. Ku dengar ibu menghela napas. Lalu kami bersitatap. Kalau kamu baca tulisan tadi, bisa-bisa orang yang sudah ditargetkan akan jadi tumbal. Tumbal? Tunggu deh bu. Tumbal apa? Kok tiba-tiba bahas? Jari telunjuk ibu mengisyaratkan untuk memelankan suaraku. Aku mengangguk, lalu bertanya hal yang sama dengan suara lebih pelan. Dagu ibu mengarah ke dinding depan kami, yang mana di sebaliknya ada kamar Mbak Rahayu. Oh, dia. Ini ada hubungannya dengan dia? Tanyaku. Ibu mengangguk kecil, lalu mengarahkan dagu ke ponsel yang di belakangku. Aku terdiam sejenak, mencerna maksud bahasa isyarat ibu itu. Dalam sekejap aku tersadar. Jadi, ini. Ibu mengangguk sebelum aku menyelesaikan ucapanku. Kamu lihat sendiri bapak tua di musola waktu itu kan? Dia sudah dijadikan korban. Sebelumnya, bapak tua itu pernah kesurupan kata beberapa warga. Sebelum hari kematiannya. Ibu menjelaskan dengan kepala menunduk, tak lagi menatapku. Aku merasa sedih mengingat bahwa bapak tua itu hendak mendatangiku. Terlihat ia ingin bicara sesuatu hal penting. Pantas saja ada Mbak Rahayu di atas pohon saat itu. Bahkan yang menabrak bapak tua itu entah kemana perginya. Tiba-tiba terdengar suara sesunggukan dari ibu. Aku menundukkan kepala melihat wajah ibu. Kenapa bu? Kok nangis? Ditanya ibu semakin menjadi tangisnya. Bibirnya hendak menjawabku pun seolah keluh, dan malah menambah tangisan semakin tergugu. Aku mengelus punggung ibu, menenangkannya dan meminta nanti saja menjelaskan kesedihannya. Bu, ibu. Aku menoleh ke arah pintu. Itu suara Mbak Rahayu.
Kulihat ibu langsung berdiri dan menyeka air matanya. Ia bingung. Langkahnya maju lalu balik duduk di sebelahku. Semenit kemudian berdiri. Aku menarik pelan baju ibu. Jari telunjuknya kembali di bibir. Aku mengangguk paham. Ibu tak mau kalau Mbak Rahayu tahu di kamarku. Mungkin nenek ke warung, Mah. Ayo sekarang aja. Alin mau main mandi bola. Terdengar rengekan Alin, putranya Mbak Rahayu. Anak mama udah gak sabar ya. Ya udah deh, ayo. Apa sih yang gak buat Alinnya mama? Asik. Alin sayang mama. Kini langkah keduanya menjauh dari kamar. Aku berjalan mengendap ke arah jendela. Kuintip dengan menyeka gorden sedikit. Mbak Rahayu berjalan berdua dengan Alin. Keduanya tampak girang karena jalan sambil bernyanyi. Terlihat sekali Mbak Rahayu sangat sayang pada anaknya. Sudah pergi jauh, Nak? Tanya ibu. Aku berbalik lalu mendatangi ibu. Ku minta ibu duduk kembali di sebelahku. Semua gara-gara ibu, Nak. Kematian bapak tua ibu penyebabnya. Ujar ibu kembali tersenduh. Enggak kok, Bu. Ibu jangan nyalahin diri sendiri gitu. Ucapku menenangkan. Entah kenapa ibu merasa begitu bersalah. Namun, ibu terus mengakui itu kesalahan. Bahkan tangisannya terasa begitu menyayat hati. Kalau ibu gak baca tulisan itu, maka bapak tua itu gak akan mati. Ucap ibu lagi. Ibu mengalihkan pandangannya ke ponselku lagi, lalu menatapku. Itu Rahayu yang kirim ke kamu, Nak. Pasti ada orang yang membuat dia kesal. Kayak bapak tua itu. Saat dia muji kamu cantik di hari pernikahan kalian, dia berakhir sadis di tangan Rahayu itu. Aku terdiam sejenak. Seolah sulit dipercaya ucapan ibu barusan. Memang aku sudah menduga kalau Mbak Rahayu memakai pelet atau susuklah itu. Namun, apa sampai begini? Apa tumbal? Kamu kaget ya? Aku mengangguk. Ini hal yang baru ku dengar seumur hidup. Hidup di kota merasa hal-hal itu sudah tidak ada lagi di zaman seperti ini. Masa cuma karena orang muji aku? Ucapanku terhenti. Seketika teringat Mas Danur. Tunggu, Bu. Apa masuk akal akan dijadikan tumbal karena ada yang muji cantik? Dia tidak terima. Dia tidak mau kalah. Makanya kalau ada yang bilang cantik, dia akan membuat wanita itu jelek saat itu juga. Tangan ibu mengelus pipiku. Anehnya kamu gak apa-apa, Nak. Padahal bapak tua itu sudah mati. Ucap ibu lagi. Aku menyentuh wajahku, lalu meraih ponsel dan membuka aplikasi kamera. Wajahku baik-baik saja kan, Bu? Apa itu karena ada yang jagain kamu, Nak? Tanya ibu menurunkan tangannya dari wajahku. Kulirik lemari baju, di mana benda itu kusimpan. Mungkin saja ucapan ibu itu benar. Aku baik-baik saja karena ada yang menjaga. Dia haus pengakuan, tak bisa puas. Akan marah jika ada perempuan lain yang dipuji cantik. Apa boleh senaif itu? Apa dia begitu tergila-gilanya ingin jadi wanita paling cantik di desa ini? Aku meremas ponselku. Tanganku mengepal erat. Dia memang gila. Tak seharusnya Banyu menikahi wanita itu. Ujar ibu. Aku menoleh ke ibu. Bu, apa Mas Danur juga akan berakhir sama? Apa akan jadi korban selanjutnya Mbak Rahayu? Danur? Emang kenapa sama Danur, Nak? Aku berdiri dan berjalan cepat ke pintu.
Begitu keluar kamar, aku melirik kamar Mbak Rahayu. Wanita itu tak ada. Dia pergi ke pasar malam, nak. Ibu datang menyusulku. Apa Danur juga memuji? Aku mengangguk cepat sebelum ibu melanjutkan ucapannya. Seketika tubuhku terasa lemas. Lututku goyah hingga aku terduduk di lantai. Kenapa Danur gegabah sih? Ya ampun anakku. Ibu terisak di sebelahku. Melihat ibu menangis, aku tak tahan lagi. Jangan kayak gini, Bu. Pasti ada cara kan? Lagian tulisan itu tidak aku baca. Jadi Mas Danur akan baik-baik saja. Ibu memandangiku dengan kedua matanya yang mulai terlihat sembab. Apa dia sudah kesurupan? Aku mengangguk pelan. Seketika ekspresi ibu langsung sendu. Kedua tangannya memegang bahuku, lalu turun ke lengan atas dan meremasnya begitu kuat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.